Tapi still dengan pendekatan kayak gini, gue makin nunggu Eternals. Gimana Chloe Zhao itu begitu diceburin ke film superhero kayak apa? The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu dan Edoy. Untuk episode kali ini kita akan membicarakan film Best Picture, Nomadland. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. Nomadland baik. Mana-mana nih, Doy. Chloe Zhao. Iya, dia menang di Golden Globe, di BAFTA, di Indie Spirit dan Oscar. Jadi ya udah dia juara tak terbantahkan. Terbantahkan, kayaknya juri juga nggak ragu-ragu. Aha. Atau film lain nggak protes, kok bukan film gue yang menang. Oke, udah Nomadland. Fait accompli. Nggak ada yang protes. Lo sendiri gimana? Setelah tayang di Disney Plus nih. Iya. Jadi mulai 30 April dia memang skip bioskop di Indonesia, tapi legal streaming di Disney Plus Hotstar. Oke, baik. Oke. Bagi gue suka. Dengan catatan gini, gue suka film slow burn ya. Slow burn walaupun nggak semuanya ya, tapi maksud gue salah satu film favorit gue untuk referensi Roma, yang lo nggak terlalu suka juga kan. Nah, gue enjoy, bukan enjoy sih. Gue ngerti sih kenapa ini menjadi film terbaik. Iya, jadi ini ada satu kota town gitu ya, Empire di Arizona. Nah, dia tuh banyak ya kota-kota kecil di Amerika yang memang bergantung sama pabrik. Jadi ketika pabrik tutup, kota itu tuh bisa jadi ghost town. Jadi kosong, hilang. Nah, Empire Arizona ini tahun 2011 pabriknya tutup, pabrik gypsum ya. Nah, terus orang-orangnya pada pergi gitu ya. Jadi ghost town. Nah, kemudian salah satu mantan karyawannya, si Fern, diperankan oleh Frances McDormand. Umurnya udah janda, umurnya udah 60-an. Nah, dia suaminya udah meninggal, kemudian dia jadi hidup di jalan nomaden gitu. That's it. Menurut gue sinematografinya ya Terrence Malick lah, ala-ala Terrence Malick. Jadi gue rasa nggak cuma sinematografi, seluruh filmnya tuh memang ala-ala Terrence Malick. Jadi dia mengambil lokasi kayak America's Heartland ya, Midwest kayak gitu-gitu ya. 5 state gitu, mulai dari tengah-tengah gunungan sampai ada laut. Dia bahkan 7 state di film ini, Bay. Oke, jadi Fern ini setelah suaminya meninggal, dia memutuskan untuk nomad ya, dengan RV-nya dia. Jadi nomad tuh orang yang nggak punya rumah tetap, jadi tinggal di jalan, di trailer gitu ya, pindah-pindah. Mata pencariannya dia apa? Seasonal gitu. Jadi mungkin dia kontrak sempat di Amazon, dia tahu misalnya bulan September sampai Oktober Amazon rame ya, terus lagi rame buat Natalan, terus dia udah tahu lagi nanti di tempat ini ada buka lagi, dia pindah lagi. Nah, pertama kita lihat kan si Fern ini, waduh kayaknya kasihan ya, hidupnya susah, miskin. Dia buruh pabrik gitu kan ya, pabrik. Kayaknya untuk hidup sehari-hari itu tough lah buat dia. Bayangin aja itu kan winter, misalnya winter, terus dia harus tinggal di dalam mobil, dingin. Terus dia harus ada resiko di mana polisi nggak boleh parkir sembarangan. Dia biasanya parkir di camp tapi bayar. Jadi memang ada namanya trailer park. Ya, jadi RV itu parkir di sana gitu. Nah, di sini ditunjukkan gimana karena pertama kita kan kasihan nih semua dia begini. Tapi along the way kita tahu nih bahwa dari awal sih sebetulnya mungkin rekan kerjanya atau apa di satu departemen store, Fern apa kabar? Lo gimana sekarang hidupnya? Kalau lo butuh apa-apa, lo ke rumah gua. Iya.
gue terima, lo tinggal di sini. Oh enggak, gue nggak apa-apa. Itu ini orang tua murid. Jadi Fern itu juga pernah jadi guru. Oh. Dan itu muridnya. Nah. Terus along the way kita ditunjukkan kesulitannya. Dia terus mobilnya rusak. Mobilnya rusak di mana harga mobilnya tuh $5.000 kalau dia price ya. Di price $5.000. Biaya memperbaiki 2.300. Dia bilang lo jual aja mobil daripada lo benerin gitu. Tapi dia nggak mau karena dia ngerasa dia udah ngerombak dalamnya yang nggak dihitung sama appraisalnya. Itu bukan $5.000 gitu. Dia ke tempat adiknya minjem duit, ya kan. Adiknya dan adik iparnya terus, Evan gimana lo? Tinggal di sini aja. Dia nggak mau. Dia nggak bisa. Kenapa sih dia nggak mau? Sampai terakhir dia bahkan dia punya possible of interest. Dave, siapa ya namanya? David Strathern. Dia nama tokohnya tuh lupa gue. Ray. Iya. Okay. Nah, sampai Dave itu nomad juga kan, sampai kerja bareng jadi di dapur ya. Terus anaknya lahiran si Dave ini, dia ke tempat anaknya, ternyata anaknya punya farm gitu. Si Dave suka nih sama Fern, sampai diundang lah Fern ke rumahnya. Terus dia bilang, lo tinggal di sini aja. Itu rumahnya udah punya farm gede. Terus bilang, gue udah bilang sama keluarga gue, lo akan dikasih guest house, lo boleh tinggal di sini. Sampai menantunya tuh anaknya yang cewek bilang, oh si Dave tuh cerita terus sama lo tentang lo gitu. Tentang lo. Dia nggak mau. Jadi kesimpulannya dia alone nih, tapi memang by choice ya. By choice dan di jiwanya dia. Nah, terus pada saat endingnya itu diceritakan, jadi dia kan dia visit ke kota Empire itu yang udah nggak ada. Yang udah kosong. Yang udah kosong, terus dia ke rumahnya. Memang yang diingat, dia tuh ke rumah, dia kerja di Empire tuh karena dia cinta sama Bob, suaminya. Bo. Ya. Dia cinta sama Bo, suaminya. Dia bersedia settle di situ. Punya cerita. Dia punya cerita, punya love story sama Bo, dia tinggal di situ. Tapi sebetulnya yang di jiwanya dia itu adalah dia tuh adventurer gitu. Adventurer di jiwanya yang dia harus istilahnya mengalah dulu karena dia ngikutin Bo setelah Bo nggak ada. Nah, jiwa itu muncul karena dia ngomong bahwa yang dia ingat bahwa adalah vast land sampai gunung dari itu yang diingatan dia gitu di rumahnya. Jadi memang dari jiwanya dia tuh jiwa petualang dan dia pengen itu. Sementara dia menolak untuk bercinta lagi, untuk settle, untuk mencinta lagi, untuk settle. Demi ya udah ini hidupnya dia gitu yang dia pengen lakukan dari dulu gitu. Sebetulnya dia go for it gitu. Dia mungkin nggak pengen ya cerita cintanya ya sama Bo. Gitu. Tapi paling nggak di kemudian hari dia tahu bahwa ada orang-orang yang care nih sama dia. Kalaupun dia harus dapat kesulitan, komplit gue gitu. Dan itu kayaknya mengena gitu di hati gue. Iya. Dia juga mengena ke hati-hati orang yang milih Oscar Potter itu. Preemptif nih. Slow burn itu gue suka. Syaratnya slow burn adalah ada yang burn gitu, ada yang bakar pelan-pelan, lama-lama gede gitu ya. Nah, lo nggak berasa masalah? Gue nggak berasa ini. Sama dengan gue nggak berasa film Chloe Zhao sebelumnya The Rider. Nah, gue belum nonton. Tapi karena ngeliat ini gue jadi pengen nonton. Oke. The Rider itu, jadi Nomadland ini selain Frances McDormand sama David Strathern, sisanya tuh orang lokal dan non profesional. Termasuk anaknya David Strathern main jadi anaknya, yang punya anak, yang punya cucu kan. Kelihatan interaksinya kan kayak nggak acting gitu. Kalau ada sebagian yang kayak kaku ya memang begitu. Kayak dokumenter stylenya. Kayak dokumenter gitu. Dan karakter Fern dari awal sampai akhir
dia tetap nggak berubah. Cuma kita jadi tahu alasannya, gitu kan. Tapi itu menjelang ending ketika dia cerita tentang si Bo, ya kan? Dia nggak cerita, kita nggak tahu gitu. Jadi gue kadang agak sulit bersimpati sama karakter yang terlalu keras kepala, sementara orang-orang udah bersimpati sama dia, udah kasih kemudahan, udah welcome, tapi dia nolak. For the sake of nolak, gue mau jadi diri gue sendiri gitu, keras kepala. Cuman kita bisa ngeliat di situ. Saya gue sukanya gini, interaksi dengan sesama manusia, dimana kalau lo udah saling membutuhkan, lo akan saling bantu. Di situ diperlihatkan. Jadi menurut gue yang satu sakit dia kayak yang ini. Kalau menurut gue indah gitu. Bagi gue indah. Jadi komunitas kan ya, komunitas. Pindah dari satu tempat di tempat lain pun sama. Jadi memang di sini gue sepakat sama lu, ada kehangatan yang kayaknya nggak Amerika banget gitu kan ya. Mungkin utopis tapi gue nggak tahu ya. Tapi certain communities itu memang begitu. Kan memang ada masyarakat Amerika yang gue kemarin baru kebetulan ya baru lihat video yang yang memang di sana terbiasa untuk, wih lu cakep banget hari ini gitu kan ya, rambut lu bagus kan kayak gitu ya. Maksudnya lu nggak pelit sama pujian gitu kan, bahkan ke orang yang lo nggak kenal. Iya kayak korek, ada lo ambil aja korek, tapi kemudian hari dia ketemu lagi terus dibalas. Ya kan? Gitu. Simple gesture kayak gitu. Nah itu gue sepakat itu gitu loh. Jadi ada beberapa scene yang memang menawarkan kehangatan dan mereka tuh memang nomaden beneran kan. Nama-nama tokohnya adalah nama-nama pemainnya sendiri gitu loh. Gue di situ sepakat. But I'm not so sure kalau gue akan vote film ini sebagai film terbaik ketika gue nonton pilihan nominasi lainnya gitu. Oke, gue mungkin sekarang masih mikir karena gue pilihan film terbaik gue tadinya kan Trial of Chicago 7. Setelah Nomadland ini gue nggak tahu, masih mikir-mikir. Masih mikir-mikir. Tapi gue setelah nonton film ini gue yakin banget bahwa mereka nggak salah dalam memilih Chloe Zhao, Frances McDormand dan film terbaik kalau gue. Frances McDormand di sini emang udah kayak nggak acting ya. Ada beberapa hal yang aktris waktu itu dia udah 2 Oscar gitu. Wah, dia mau nih melakukan adegan ini gitu ya. Adegan boker aja tuh ada 2 kalau nggak salah gitu ya. Belum yang dia bugil gitu kan. Dia berani di sini fearless, termasuk ketika dia berhadapan dengan non-actors, ya, dia bisa membaur. Gue baca ceritanya bahwa orang-orang itu kan nggak nonton film, jadi mereka nggak tahu kalau si Frances nih aktris. Besar. Jadi ketika Frances cerita tentang Bo, disangka itu beneran, gitu kan. Jadi disangkanya dokumenter dan ini beneran gitu, segitu hebatnya gitu. Subtle sih memang actingnya, gue akui itu. Gitu. Tapi still dengan pendekatan kayak gini, gue makin nunggu Eternals. Gimana Chloe Zhao itu begitu diceburin ke film superhero kayak apa? Gue karena dengar komentar orang-orang bahwa film ini boring, The Rider apalagi, gue mikir nggak mungkin dia berubah nih. Tapi kan kita udah ngomong di video sebelumnya. Ada buku panduan MCU yang nggak boleh. Jadi dia tuh pitch idenya dia ke Kevin Feige dan Kevin Feige suka sama idenya Chloe Zhao. Apa makanya gue penasaran banget. At least gue nunggu trailernya deh gitu ya. Gue nunggu trailernya. Nomadland skor 9. Gue 6 untuk di 6 deh gitu ya. Gue sinematografi gue suka. Dan again, sinematografi film-film Terrence Malick juga kan keren banget gitu ya. Maksudnya it's nothing new gitu ya. Kalau mau dibilang puitis mungkin gue nggak dapet. Fair enough. Iya, gue nggak dapet itu. Gue nggak cukup mampu untuk nangkep isi puisinya gitu. Jadi segitu. Gitu aja, Bay. Gimana kalian yang udah nonton Nomadland? Apakah ya, kalaupun kalian bilang boring, silakan di komen. Jangan lupa subscribe, yang belum like videonya kalau suka. Sampai ketemu di lain kesempatan. Makasih udah mampir. Salam.